Secara statistik itu tidak signifikan gitu kan ya. Kalau dari 0,5 menjadi 4 sih bisa. Nah, itu ada kemajuan. Kalau 0,5 menjadi 1 itu artinya nggak pergi kemana-mana gitu kan ya. Jadi kalau dilihat dari sini, saya tidak tahu gitu bagaimana caranya, apa alasannya harus mendukung atau mencalonkan Ibu Puan kalau targetnya harus menang. Jelas dong, targetnya harus menang. Kalau kondisinya seperti ini, ya berat dong, ya. Survei itu baik. Survei itu bagi kita bukan menjadi patokan. Survei itu sekedar pengetahuan ya bagi kita ya. Tapi bukan patokan. Kenapa? Karena survei itu berjalan secara dinamis. Survei itu tergantung dari kita. Bagaimana kerja-kerja politik kita, bagaimana kerja-kerja kader demokrasi. Tapi dia bukan menjadi patokan karena sifatnya sangat dinamis ya. Nah, jadi terima kasih berbagai macam survei PDI Perjuangan pasti menang nomor 1 ya. Tapi saya sampaikan bahwa selalu sampaikan diingatkan oleh Ibu Ketua Umum jangan kemudian terpukau dengan itu, terbuai. No, ya kita harus tetap turun ke bawah. Mesti harus dibedakan antara mencalonkan dan mendukung itu beda. Kalau saya sebagai kader partai PDI Perjuangan dan Pak Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan yang saat ini ditugasi menjadi Gubernur Jawa Tengah dan siap maju menjadi capres, saya sebagai kader mendukung kan boleh. Ibu Mega kan jelas mengatakan tidak perlu ada yang berbicara lagi mengenai capres 2024. Tapi ada seorang Masinton loh yang berani mengatakan saya pasti mendukung Puan misalnya. Karena dia dianggap lebih mumpuni. Artinya di bawah ini sendiri juga gerakan politik terjadi untuk mendukung faksi tertentu. Dan suka atau tidak, Mbak Puan yang ada di pusat kekuasaan, terah Bung Karno, Ketua DPR, pasti memiliki waktu, energi, dan modal lebih kuat untuk membangun jejaring seperti itu dibandingkan Ganjar Pranowo yang katakanlah kita harus melihat dalam posisi terasing ya ketika dia menjadi gubernur di Jawa Tengah. PDIP diminta tak ngotot dan usung Ganjar Capres 2024, Puan Maharani nggak bakal menang siapapun pasangannya. Pengamat politik Citra Institut Efriza memprediksi PDIP bakal kalah dalam Pilpres 2024 jika tetap mengusung Puan Maharani sebagai capres. Menurut Efriza, elektabilitas Puan Maharani tidak tinggi, bahkan lebih kecil dibanding kader PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Puan dalam berbagai survei dipasangkan siapapun juga tak berpotensi besar memberikan kemenangan bagi PDIP, kata Efriza. Jadi Puan lebih baik tidak lagi diprioritaskan oleh PDIP sebab dari elektabilitas dan potensi menang sama-sama rendah. Demikian sambungnya. Efriza menyebut hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (DNIJA) menyimpulkan bahwa Ganjar berpasangan dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto berpotensi menang di Pilpres 2024. Paket pasangan ini yang mungkin juga dicari dan dinanti karena memiliki kecenderungan melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi, artinya tidak banyak resistensi terhadap pemerintah saat ini. Demikian imbuhnya. Menurut Efriza, pasangan Ganjar-AH menjadi perpaduan yang baik. Ganjar mewakili unsur eksekutif daerah sedangkan AH dari eksekutif pusat. Paket pasangan calon ini berpotensi didukung PAN dan P3 sebagai bagian KIB sebab kedua partai ini memang pemilih anggota internalnya cenderung juga menguat kepada Ganjar Pranowo, ujar dosen ilmu pemerintahan di Universitas Sutomo itu. Sebagai informasi, LSI DNIJA menyimpulkan pemilih Jokowi Ma'ruf Amin sebesar 42,1% akan mendukung pasangan Ganjar-AH sementara 18,2% pemilih Jokowi Ma'ruf memilih Prabowo, sementara ada 18,2% pemilih Jokowi Ma'ruf memilih Prabowo Subianto, Puan Maharani dan 15,5% memilih Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono. Pemilih Prabowo Sandi sebanyak 14,6% memilih Ganjar AH, 38,6% memilih Prabowo Puan dan 34,8% memilih Anies AHY, kata Aji.